kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pemirsa di mana saja berada dan pendengar Radio Republik Indonesia Manado. Selamat pagi dan senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 13 Mei 2026. Saya Ika Darsono Mamuaya bersama Anda dan seperti yang kami informasikan sejak awal bahwa kita di perjalanan Manado Pagi berbicara dan mengangkat mengenai etika berkendara dalam konvoi duka. Sudahkah dipahami masyarakat? Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, sebentar nantinya kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0821 95835080. Sekali lagi Anda menyampaikan pertanyaan melalui 0821 95835080 atau komentar Anda di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di YouTube kami RRI Manado. Dan pagi hari ini kami menghadirkan narasumber terkait dengan topik yang diangkat, etika berkendara dalam konvoi duka, sudahkah dipahami masyarakat? Dan seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini di mana saja, lebih khusus di Manado ya, menjadi persoalan ketika konvoi duka yang seharusnya kita menghormati mereka yang berduka dan mereka yang meninggal juga. Tetapi pada akhirnya menjadi salah kaprah ya di perjalanan, dan ini menjadi sesuatu yang bermasalah. Dan untuk itu kita akan mengangkat masalah ini bersama kedua narasumber yang sudah hadir di studio. Wakasat Lantas Polresta Manado, Bapak Ibtu Noviandi Hiola yang sudah hadir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Oke, senang sekali bisa hadir di studio ya Pak Wakasat Lantas Polresta Manado. Kemudian ada Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Manado, Bapak Irwan ST. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Iya. Selamat pagi buat pemirsa semua. Ya, senang sekali ya Pak Wakasat bisa hadir bersama kami di pagi hari ini, juga Pak Irwan. Dan kita berbincang-bincang mengangkat mengenai topik etika berkendara dalam konvoi duka, sudahkah dipahami masyarakat? Ya, konvoi duka yang menjadi bagian dari tradisi penghormatan terakhir kepada jenazah ataupun yang meninggal dunia. Namun di tengah pelaksanaannya sering menjadi hal yang dipermasalahkan ya, dan juga menjadi sesuatu yang meresahkan bagi pengguna jalan. Untuk itu kita mengangkat hal yang satu ini, dan saya bertanya kepada Pak Wakasat Ibtu Novianti Hiola ya, bagaimana aturan kepolisian terkait pengawalan dan prioritas kendaraan dalam konvoi-konvoi seperti ini Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan sosialisasi tentang konvoi pengawalan duka ini. Pertama-tama perlu diketahui bahwa di dalam berkendara atau kita sebagai pengemudi di jalan itu yang pertama wajib untuk berperilaku baik di jalan. Ya. Jadi siapa saja yang menggunakan kendaraan baik sepeda motor maupun roda 2, roda 4 di jalan itu wajib untuk memperlakukan dirinya berlaku baik di jalan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, untuk iring-iringan jenazah ini seperti kita ketahui bahwa namanya juga iring-iringan. Ya. Berarti kita yang mengiringi jenazah, mengiringi jenazah. Secara otomatis bahwa iring-iringan itu berada di belakang mobil kendaraan jenazah. Yeah. Tapi fenomena yang muncul di daerah kita sudah beberapa kali kami sampaikan hal ini, bahwa justru yang berada di depan itu adalah pengiringnya. Yeah.
pengiringnya. Jadi seperti kemarin yang terjadi, yang terakhir yang kami amankan untuk penguburan jenazah yang cukup panjang, Iya. itu jenazahnya sudah jauh ketinggalan di belakang. Iya. Sementara iring-iringannya itu sudah mungkin 1 kilo atau 1,5 kilo di depan. Jadi secara ketentuan memang untuk kendaraan jenazah ini, iring-iringan jenazah ini ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 134 itu ada di poin ke-6. Nah, ada di poin ke-6. Jadi mobil jenazahnya sendiri yang memuat jenazah yang akan menuju ke pemakaman itu sudah diatur di undang-undang. Sudah diatur di undang-undang. Jadi dia akan memperoleh prioritas di jalan sesuai dengan ketentuannya. Jadi secara otomatis di pengguna jalan yang lain selain dari iring-iringan itu akan memberikan kesempatan. Jadi tidak perlu lagi kita seperti mau membuka-buka jalan lagi. Buka jalan, Itu yang terjadi fenomena sekarang. Dan ini seringkali kami sudah menyampaikan juga di beberapa kesempatan tentang hal ini, agar hal ini bisa menjadi pelajaran. Namun ya itulah, ini sudah hampir menjadi budaya. Bahkan mungkin sudah pernah ada korban dari iring-iringan ini, mobil yang mungkin kena senggol atau rusak gitu. Jadi kami berharap apabila ke depan iring-iringan jenazah ini bisa lebih tertib. Demikian. Oke. Yang seharusnya yang seperti dikatakan tadi bahwa yang seharusnya mobil jenazah yang di depan ya Pak ya, pengiringnya yang di belakang, bukan sebaliknya ya. Yang terjadi sekarang justru iring-iringannya jadi di depan, mobil jenazahnya di belakang ya, jauh lagi ketinggalan ya. Oke. Dan saya ke Pak Kabid LAJ Dinas Perhubungan Kota Manado ya, Pak Irwan. Seperti apa Pak Irwan melihat dari Dinas Perhubungan konvoi-konvoi semacam ini Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan dan diucapkan juga terima kasih buat RRI Manado yang sudah mengundang kami Dinas Perhubungan dalam sudut bicara di pagi hari ini. Dari sisi Dinas Perhubungan memang seperti kita ketahui bahwa iring-iringan jenazah ini merupakan budaya juga di suatu tempat, khususnya kita di Kota Manado. Tetapi perlu kita ketahui bahwa iring-iringan ini walaupun di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan diatur juga bahwa salah satu prioritas, artinya prioritas ini merupakan padanan kata didahulukan gitu ya, didahulukan. Dan didahulukan ini bukan juga berarti tidak beraturan atau bebas gitu. Jadi ada acuan-acuan atau aturan-aturan di jalan yang wajib orang patuhi bersama, kita patuhi bersama demi untuk keselamatan bersama. Saya kira untuk pengantarnya saya demikian dulu, Bu. Iya. Saya beralih ke Pak Noviandi Hiola ya, sebagai Wakasat Lantas Polresta Manado. Iya, selama ini ya apakah penggunaan sirene juga dan oleh penggunaan kendaraan pribadi, ya apakah itu dibenarkan Pak? Sesuai ketentuan, jadi untuk penggunaan sirine ini hanya diperuntukkan bagi aparatur negara penegak hukum. Di antaranya adalah pihak kepolisian, kejaksaan, dari pemadam kebakaran, jadi dinas perhubungan. Jadi untuk penggunaan sirine ini itu dibatasi kepada petugas, hanya petugas aparatur negara penegak hukum. Demikian. Terus kalau kedapatan seperti apa Pak? Kedapatan ada sirene-sirene yang dipakai pada kendaraan pribadi? Selama ini kami melakukan penindakan. Jadi untuk pengemudinya kita memberikan peringatan untuk sirene dicabut atau dicopot
Dan untuk fenomena penggunaan strobo ini sudah memang agak berkurang di Kota Manado. Namun ada beberapa yang masih melakukan. Untuk itu kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat bahwa penggunaan sirine ini terbatas hanya kepada aparatur negara penegak hukum. Demikian. Iya, oke. Ya, saya beralih ke Pak Irwan ya. Sebenarnya aturan-aturan dasar dari konvoi ini ataupun iring-iringan jenazah seperti apa, Pak? Jadi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan open jalan, memang untuk iring-iringan jenazah seharusnya dipandu atau dikawal oleh petugas kepolisian di depan rombongan maupun di belakang rombongan. Jadi iring-iringannya itu di tengah. Jadi di depan patwal, setelah patwal adalah ambulans atau pengangkut jenazah dan di belakangnya adalah iring-iringan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mengenai lampu tadi, ya khusus untuk Dinas Perhubungan sendiri, memang hanya ini untuk Dinas Perhubungan hanya lampu kuning ya, strobo kuning tanpa sirine. Nah, ya, kalau dari kepolisian memang strobo biru ya, warna biru, dan untuk iring-iringan jenazah ini merah atau dan ambulans, itu dan pemadam kebakaran, gitu. Kira begitu dulu. Oke, saya beralih ke Pak Noviandi. Selama ini ada ya permasalahan seperti apa yang ditangani dalam iring-iringan jenazah oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih. Seperti kemarin yang kami lakukan pengamanan di salah satu korban penikaman yang di Lorong Anoa. Itu kita dibawa arahan langsung Pak Kapolresta Manado. Di bawah komando dari Pak Kabak Ops dan melakukan pengamanan. Jadi kita melakukan pengamanan di sepanjang rute dari rumah duka sampai dengan ke lahan pekuburan. Namun dari pihak keluarga dan rekan-rekan korban itu melakukan pengamanan, melakukan perjalanan mengelilingi hampir sekota Manado. Justru itu yang menjadi hambatan pengguna jalan yang lain. Terjadi perlambatan, terjadi kemacetan, bahkan di beberapa ruas titik jalan terjadi kemacetan yang cukup menguras kami untuk melakukan pengaturan. Contohnya kemarin di perempatan Teling, di pertigaan Toar, sampai di lokasi penguburan itu sendiri dengan jumlah pengantar yang cukup banyak, menggunakan badan jalan dan menghentikan kendaraan yang lain yang sedang menggunakan jalan juga. Itu mengakibatkan terjadi sedikit permasalahan lalu lintas di beberapa titik pada saat jenazah menuju ke lahan pekuburan. Demikian. Iya, jadi kalau seperti itu ya, misalnya terjadi ya waktu itu sempat heboh-heboh juga ya kasus penikaman tersebut. Jadi dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi atau mewanti-wanti pihak keluarga atau juga sudah mengetahui dia akan seperti ini jadinya. Kenapa harus keliling hampir satu Manado, Pak? Itu jadi seperti apa dari pihak kepolisian mengantisipasi seperti itu? Seperti yang kemarin, tidak semua yang kami penuhi. Jadi dari pengawalan dari Polsek juga melakukan istilahnya merubah jalur. Jadi tidak lagi mengikuti, karena ini sudah kami nilai sudah terlalu lama, sudah mendekati malam hari. Jadi pada waktu itu kita langsung menuju ke lahan pekuburan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wenang waktu itu. Iya. Demikian, Ibu. Iya.
Oke, baik untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi pagi hari ini menyampaikan pertanyaan di 0821 9583 5080, sekali lagi di 0821 9583 5080 atau juga di kanal YouTube RRI Manado. Silakan Anda boleh berpartisipasi di line telepon 0821 9583 5080 dan di kanal YouTube RRI Manado untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber yang ada di studio saat ini terkait dengan topik yang kita angkat mengenai etika berkendara dalam konvoi duka, sudahkah dipahami masyarakat? Silakan Anda menyampaikan seperti apa yang Anda alami dan juga bisa bertanya langsung kepada narasumber yang ada di studio pagi hari ini. Sekali lagi kami menantikan Anda, partisipasi Anda di 0821 9583 5080. Dan ya, sambil menanti Anda ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado, saya beralih ke Pak Irwan ya. Nah, Pak Irwan, sebagai Kabid LLAJ, bagaimanakah pendampingan dari Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas iring-iringan jenazah kalau terjadi seperti yang dikatakan oleh Pak Noviandi tadi, misalnya ada misalnya kasus penikaman dan juga yang menyangkut juga pasti rombongan besar dalam konvoi tersebut. Silakan Pak. Terima kasih kembali dan saya juga akan memberitahukan bahwa sesuai juga dengan aturan bahwa untuk rambu-rambu lalu lintas, untuk apil juga sebenarnya kalau di dalam iring-iringan jenazah ini apabila dikawal oleh kepolisian maka rambu-rambu atau apil atau marka jalan itu tidak berlaku sebenarnya apabila dikawal. Itu bisa kita baca di Undang-Undang 22 pasalnya yang ke-135. Itu bisa dengan situasi seperti itu. Menyangkut untuk pengaturan lalin sendiri, kami dari Dinas Perhubungan Kota Manado memang ada satu seksi yang menangani khusus untuk pengaturan penjagaan lalu lintas gitu. Dan di dalam seksi itu ada tim yang namanya tim pengurai kemacetan. Jadi apabila tim ini dibutuhkan maka tim ini akan bergerak untuk mengurai kemacetan ya tentunya berkolaborasi dengan pihak dari Polresta Manado. Saya kira demikian Bu. Oke, ya baik pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak dan tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Budi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Kita kembali di Sulut Bicara untuk hari ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa dari awal kami mengangkat etika berkendara dalam konvoi duka. Sudahkah dipahami masyarakat dengan menghadirkan dua narasumber terkait di bidangnya untuk pagi hari ini. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080. Ya, sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Jerry di Bitung. Pak Jerry di Bitung. Iya, Pak Jerry silakan, apa pertanyaan Pak Jerry? Ya, begini. Jadi persoalan tentang NASA di daerah kita ini memang sudah menjadi rahasia umum bahwa arogansi itu setiap pengiring itu dipertunjukkan di jalan. Iya. Ya. Jadi kita pengguna jalan, kita sudah berusaha untuk menghormati, untuk memberikan kesempatan bagi iring-iringan untuk lewat. Kita sudah minggir, kadang-kala kita sudah minggir, sudah mau hampir di pila-pila jalan, tetapi mata merah itu, tekanan itu, bentakan itu kita terima di jalan. Padahal kita sudah di pinggir. Nah, apalagi itu kalau diiring-iring pakai ormas segala macam. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ada aturan mengenai ormas untuk ngatur-ngatur jalan, untuk bentak-bentak kita? Bahkan kejadian terakhir di Bitung kemarin, di Girian, salah seorang anggota ormas itu dia pukul tukang parkir yang ada di jalan itu. Ya, jadi atau apa ada aturan, kemudian apa ada sanksinya? Tapi kalau cuma sampai diatur secara kekeluargaan, saya pikir itu tidak ada efek jera. Harusnya pihak-pihak terkait memberikan aturan hukuman atau sanksi bagi mereka yang sudah kelewatan perlakuan mereka bagi pengguna jalan yang ada di daerah kita. Demikian. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Jerry dari Bitung. Silakan untuk Anda di belakangnya Pak Jerry. Silakan yang ingin ikutan bergabung silakan di 0821 9583 5080. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa di mana? Untuk kedua narasumber ya. Dari Cliff Motoling. Ya, Cliff Motoling. Ya, silakan. Selamat pagi kedua narasumber dari perhubungan dari kepolisian ya. Iya. Dari Lokesat Lantas. Begini, ini kan topik bilang apakah masyarakat sudah memahami? Yang jadi pertanyaan saya, apakah juga pemerintah itu sudah memahami? Karena seharusnya begini, seharusnya itu pemerintah yang ada di desa atau kelurahan, biasa kan begitu kan, ada sambutan dari lurah atau dari kepala desa, hukum tua kalau minahasa ya. Iya. Seharusnya sebelum mereka melepas jenazah itu ke tempat di ladang pekuburan, ini pemerintah itu sudah menyampaikan dulu bentuk sosialisasi atau ada aturannya. Kalau membawa jenazah ada aturannya begini, sanksinya apa. Tapi kalau cuma lepas begitu, berarti kami sebagai masyarakat mempertanyakan ini pemerintah seperti itu. Dia paham, tidak tahu atau seperti apa. Seharusnya itu pemerintah dan stakeholder lainnya itu harus bersama-sama menyampaikan ketika ada kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan ikut suka dan duka, harus disampaikan mengenai hal ini. Karena memang sudah terjadi, memang budaya di Minahasa secara umum itu atau di Manado itu memang sudah dari dulu. Justru memang yang mengiringi itu di depan. Iya. Justru ada yang ambil jalur kanan, padahal itu membahayakan juga kan. Jadi ketika ada sosialisasi dari pemerintah setempat, berarti itu sudah aman. Jadi
jadi pertanyaan saya, kira-kira jangan-jangan ini pemerintah di dalam hal ini kelurahan atau desa itu tidak tahu, tidak paham ini aturan. Makanya tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat ketika mengiringi jenazah harus ikuti prosedur aturan. Tapi kalau seperti ini berarti sosialisasi kurang dong, ya kan? Iya. Jadi tolong diperjelas, jangan selalu disalahkan itu masyarakat. Mungkin ada masyarakat sudah tahu tapi pura-pura tahu. Makanya itu stakeholder dalam hal ini pemerintah atau dari dinas-dinas atau dari kepolisian itu selalu menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat. Iya. Supaya masyarakat itu lebih tersosialisasi dan teredukasi dengan hal ini. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Ya, silakan di belakangnya Cliff biar ditampung sekaligus untuk dijawab oleh dua narasumber di studio. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dengan Yos di Air Madidi. Pak Yos di Air Madidi. Iya, silakan Pak Yos. Begini ya, kalau mau aman, kalau ada duka dan orang-orang yang mengiring orang yang duka itu, yang orang mati itu, seharusnya sebelum diiringi dan menggiring, kelurahan, pala, ataupun polsek, ataupun polres menyampaikan kepada lurah dan pala, sampaikan kepada masyarakat di dalam duka itu harusnya begini. Kalau mengiring para orang mati itu jangan drong-drong itu motor pakai gas-gas segala macam, mata merah, bakuku, ribut. Sudah disampaikan dahulu supaya itu tidak mengganggu lalu lintas. Karena bukan juga mengganggu lalu lintas, tapi mengganggu juga masyarakat. Masyarakat kan tidak suka dengar masa orang mati kok babak kuku, ribut, drong-drong. Iya. Kalau menurut saya begitu. Iya. Jadi kalau lurah, pala, polsek, pemangku kepentingan umumkan, kalau perlu dalam perjalanan itu tolong disampaikan, jangan ada teriak-teriakan. Iya, oke. Iya. Oke. Tidak ada disiplin kalau menurut saya. Oke, gitu saja. Iya. Terima kasih Pak Yos dari Air Madidi. Silakan di belakangnya Pak Yos. Silakan 082195835080 untuk Anda pendengar pemirsa yang ingin ikutan bergabung di Sulut Bicara untuk hari ini. Silakan, kita masih mengangkat mengenai etika berkendara dalam konvoi duka. Sudahkah dipahami masyarakat? Baik, sambil menanti Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada ya. Sambil menampung pertanyaan-pertanyaan Anda, saya kembali ke Pak Wakasat Lantas Polresta Manado, Pak Ibtu Noviandi Hiola, bagaimana aturan-aturan yang mendasar yang mengatur akan konvoi seperti ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kami akan sampaikan di sini juga, kami akan bacakan ini tentang pengguna jalan yang memperoleh, sekali lagi pengguna jalan yang memperoleh hak prioritas di jalan atau istilahnya dia memperoleh hak untuk didahulukan. Untuk didahulukan. Yang pertama sesuai dengan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa yang memperoleh pertama hak prioritas yang utama itu nomor 1 adalah pemadam kebakaran, ya, pemadam kebakaran. Yang kedua adalah ambulans yang mengangkut orang sakit, ambulans yang mengangkut orang sakit. Kemudian yang ketiga, kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Jadi mobil TKP laka lantas saya, yang mau ke TKP, itu mendapat prioritas yang ketiga. Kemudian yang keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, ya setingkat menteri lah, ya, ketua MPR, presiden. Ya. Kemudian yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing,
dan lembaga negara internasional. Seperti nanti kalau kita kedatangan waktu ada kegiatan-kegiatan internasional di wilayah kita, dia memperoleh hak prioritas juga. Kemudian yang keenam ya ini, iring-iringan pengantar jenazah. Iya. Itu ada di urutan keenam. Kemudian yang ketujuh adalah konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu, untuk menurut pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia. Kalau ini misalnya ada iring-iringan sembako yang harus dikawal, ini dia masuk di poin ketujuh. Ada terhambatnya BBM, kendaraan ini butuh mengantar BBM ke suatu lokasi yang tertentu, maka poin yang ketujuh ini kita menilai ini perlu dikawal. Dari iring-iringan ini, menurut dari urutannya itu, saya kasih contoh misalnya ambulans itu dia ada di urutan nomor 2. Apabila dia berpapasan dengan pemadam kebakaran, maka yang akan mendapat prioritas utama untuk didahulukan adalah pemadam kebakaran. Karena ambulans ada di nomor 2. Nomor 2. Sama juga mobil penanggulangan kecelakaan kita yang ada nomor 3. Apabila dia bertemu dengan ambulans yang ada di posisi kedua, maka mobil kita yang ada di nomor 3 untuk prioritas utamanya ini harus mendahulukan ambulans. Yang jadi pertanyaan di sini, Pak, kenapa pemadam kebakaran itu ada di nomor 1, sementara ambulans yang ada di nomor 2? Saya pernah mengalami sendiri di lapangan. Kenapa nomor 1 itu mobil pemadam kebakaran? Karena begitu dia, rekan-rekan dari pemadam kebakaran ini memperoleh laporan bahwa di satu titik ada terjadi kebakaran, dia spontan itu langsung bergerak. Kenapa dia harus diutamakan? Karena di lokasi TKP itu dia tidak mengetahui ini besar api seperti apa, korbannya seperti apa. Jadi dia harus segera mendatangi TKP untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Contoh misalnya yang kemarin yang terjadi terbakarnya Panti Wirda yang itu dia dengan kecepatan tinggi ke sana karena memang ada korban yang segera membutuhkan pertolongan. Itu. Kalau ambulans itu nomor 2 yang mengangkut pasien dalam keadaan sakit, sudah otomatis di dalamnya itu, di dalam ambulans itu sudah ada tenaga medis. Pertama, sudah ada alat bantu dari kesehatan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan urut-urutan kenapa pemadam kebakaran itu harus dilakukan, dan urut-urutannya sampai dengan hak prioritas di terakhir itu sudah disusun menurut aturan undang-undang. Demikian, Ibu. Baik. Saya kembali ke Pak Irwan ya. Bagaimana dari Dinas Perhubungan ya sejauh ini melihat dan bagaimanakah para konvoi ini menggunakan sebagian jalan yang pasti mengganggu pengguna jalan yang lain. Dari perhubungan seperti apa? Jadi begini ya, Bu, khususnya di pemerintah Kota Manado, biasanya kalau ada permintaan iring-iringan begini, kami dari pemerintah Kota Manado ada call center 112 tentang solusi pengaduan warga Kota Manado, dan apabila ada permintaan iring-iringan itu memang di kepolisian itu memang disebutkan di situ bahwa harus ada penanggung jawabnya, entah itu dari ketua lingkungan setempat, yang bersangkutan ini, atau dari pihak keluarga. Jadi memang kalau kita lihat ini ada 3 penanya ini dari luar Manado semua, Bu ya, dari Bitung, Motoling dan itu, tapi khususnya di Kota Manado, memang diwajibkan ada penanggung jawab untuk iring-iringan jenazah ini. Saya kira itu, Bu. Gitu. Iya. Oke, dan ada yang masuk lewat YouTube ya, chat di YouTube @Nivora.
iring-iringan jenazah yang tidak disiplin ini memang sering meresahkan pengguna jalan lainnya. Saya pernah mengalami kejadian spion kanan, motor saya dipukul oleh oknum pengiring jenazah detailing. Ya, ini juga banyak dikeluhkan ya, tidak disiplin. Dan kemudian apakah dibenarkan bila kita pengguna jalan membela diri atau menyerang balik seandainya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum berandalan pengiring jenazah? Terima kasih. Ya, dan pastinya Pak Wakasa Lantas ya pasti sudah punya jawaban kalau seperti ini ya. Apakah dibenarkan bila kita pengguna jalan membela diri atau menyerang balik seandainya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum berandalan pengiring jenazah? Ya, baik, mungkin ada sebelumnya belum terjawab. Silakan Pak Wakasat untuk menjawabnya ya. Mungkin belum semua terjawab tadi dan kemudian kita masuk di pertanyaan yang satu ini. Yang mana kita mau jawab yang Iya. YouTube atau yang mulai dari nomor Yang 1? di pertanyaan tadi belum dijawab semua mungkin? Iya, belum. Iya, oke, silakan Pak. Kita mulai dari yang pertama ya. Iya. Ya, ini sebelumnya sudah dikasih paham dulu ya. Jadi ada pemberitahuan dulu sebelum iring-iringan jenazah dilakukan. Iya. Ini di Kota Manado, khususnya Kota Manado ini ya, kembali ke Pak tadi yang bahwa Pak Irwan tadi bahwa di Kota Manado kita sudah punya call center 112. Iya. Jadi kita bisa langsung menghubungi call center untuk meminta pengawalan. Seperti biasa, anggota kami itu pada saat melakukan pengawalan jenazah itu memberikan himbauan dulu. Itu protap. Iya. Protap. Jadi anggota yang mengawal dia melihat jumlah dulu kekuatan iring-iringan, kemudian dia menata iring-iringan, kemudian dia memberikan himbauan kepada pengiring jenazah ini agar mentaati iring-iringan yang dikawal. Jadi setiap saat anggota kita yang melaksanakan pengawalan melalui call center 112 ini secara aturannya memang harus memberikan himbauan dulu. Dan dia mengatur kalau memang dia melihat terlalu panjang atau banyak, dia berkoordinasi dengan polsek setempat. Dari polsek ini kita biasanya ada babinsa, ada kapolseknya nanti yang memberikan arahan kepada iring-iring jenazah. Itu berlaku pada saat jumlah ataupun iring-iringan jenazah yang masih bisa kami antisipasi. Tapi kalau dia sudah cukup besar dengan analisa intelijen bahwa ini akan banyak, maka langsung akan dikendalikan dari Polresta Manado untuk iring-iringan jenazah ini. Iya. Jadi sebenarnya Pak, ya sebelum menjawab ke yang lanjutan ya, sebenarnya kalau misalnya ada keluarga yang terkena duka dan jarak dari rumahnya ke lokasi pekuburan agak jauh deh ya. Jadi diperkirakan seperti apa perjalanannya agar tidak terhambat mungkin dan ingin dikawal oleh pihak kepolisian, seperti apa Pak? Adakah syarat-syaratnya dan seperti apa yang harus ditempuh, syarat-syaratnya seperti apa biar mendapat pengawalan dari pihak kepolisian? Saya rasa seperti tadi, langsung saja ke melalui kepala lingkungan, menghubungi call center 112, kita akan respon itu untuk kegiatan untuk pengawalan. Dan persyaratannya ya itu tertib di jalan saja. Kita tertib dalam mengikuti iring-iringan, syaratnya ya aman, lancar, tertib di jalan, mengikuti pengawalan di depan, tidak berlaku ugal-ugalan, tidak arogansi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak siapa ya ini tadi yang dari Minut ya? Bitung mungkin. Dari Bitung ya? Iya, Pak yang Jerry. arogansi. Arogansi. Itu salah satu syarat. Iya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga atau rekan-rekan kerabat yang akan mengantar ke lahan pekuburan. Demikian. Ya, apakah ada biaya tertentu untuk memanggil pihak kepolisian untuk mengawal jenazah? Sampai dengan saat ini tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Dan itu seperti yang kita ketahui, kami punya kerjasama dengan
pemerintah kota untuk call center 112 itu pengawalan jenazah dan kasus-kasus yang lain itu kita di ANEF. Di ANEF setiap bulannya oleh Bapak Kapolres dan Pak Wali Kota. Oh iya. Nah, jadi apabila ada keluhan dari masyarakat tentang hal-hal ini kita langsung tindak lanjuti. Iya. Biar jadi gratis itu. Oh, gratis. Ya. Biar masyarakatnya bisa tahu seperti apa ya apabila menginginkan pengawalan agar tiba di lokasi pemakaman dengan baik dan tertib tentu saja. Ya, kita ke Pak Pak Irwan ya, seperti apa kerjasama dari pihak perhubungan dan pihak Polresta untuk mengawal hal-hal seperti ini, Pak? Terima kasih. Jadi kalau dibilang kerjasama dan kolaborasi, saya kira sangat kuat ya, Pak Wakasat, karena memang di mana ada pihak Satlantas dari Polresta Manado, pasti di situ Dinas Perhubungan juga ada gitu. Iya. Nah, jadi dalam hal iring-iringan jenazah ini, seperti yang Pak Wakasat sebutkan tadi bahwa ada protap-protap tertentu untuk membantu dalam mengiring jenazah ini. Tetapi sebenarnya yang memang masyarakat perlu, masyarakat kita khususnya Kota Manado yang perlu ini bahwa ini sebenarnya lebih cenderung ke sifat perilaku di jalan yang memang salah satu masalah yang ada di lalu lintas kita khususnya di Manado, dan ini masalah umum sih seluruh Indonesia, bahwa masalah-masalah yang ada di lalu lintas ada sarana prasarananya, ada moda transportasinya, salah satu adalah masalah perilaku gitu. Nah, memang kami juga dari Dinas Perhubungan Kota Manado dari tahun 2017 juga sudah melakukan sosialisasi khususnya buat anak-anak usia dini. Jadi kami dari tim Dinas Perhubungan Kota Manado bekerjasama juga dari kepolisian, dari Jasa Raja maupun dari kementerian turun ke sekolah-sekolah SD, SMP dan bahkan SMA untuk memberikan sosialisasi tentang keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi kami harapkan dari sosialisasi anak usia dini ini, kita harapkan ke depannya juga anak-anak kita ke depannya akan lebih memahami aturan-aturan tentang berkeselamatan lalu lintas. Saya kira demikian. Baik, ya, untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang masih ingin ikutan bergabung dan menanyakan mengenai topik yang kita angkat, etika berkendara dalam konvoi duka, sudahkah dipahami masyarakat? Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 ataupun komen di chat kami di YouTube RRI Manado, ya, di situ Anda boleh komen, yang dari _Nivora, iring-iringan jenazah yang tidak disiplin ini memang sering meresahkan pengguna jalan lainnya dan pernah mengalami kejadian spion kanan motor saya dipukul oleh oknum pengiring jenazah detailing, ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Pak? Kalau ada dia yang menjadi korban juga dipukul oleh pengiring jenazah, terus ada kelanjutannya yang tadi kalau dia balik menyerang seperti apa? Nantinya di hukum nanti kena hukuman juga. Iya, seperti apa, Pak? Dari pihak kepolisian. Saran saya jangan melakukan reaksi untuk melakukan pembalasan. Alangkah baiknya Anda mencatat nomor identitas atau kendaraan tersebut, kemudian dilakukan segera melapor ke kepolisian terdekat, ke Polsek atau ke Polresta. Itu pasti ditindaklanjuti, dan itu sudah pernah ada beberapa tahun yang lalu itu kami ingat kalau tidak salah itu sampai kaca spion Honda Jazz warna merah kalau tidak salah waktu itu di wilayah Mapanget, dan itu dilaporkan ke Polsek, ditindaklanjuti. Paling kurang Anda mengetahui identifikasi pelakunya atau kendaraannya,
saya rasa mudah untuk diambil tindakan hukum terhadap oknum-oknum pengiring jenazah ini. Dan itu tidak sulit untuk ditindaklanjuti oleh Polresta Manado. Jadi daripada kita melakukan perlawanan kemudian menimbulkan masalah baru, terjadi kekisruan di jalan, ya alangkah baiknya kita mengalah saja, kemudian mengidentifikasi saja, oh ini dia, oh dia pakai baju ini nih orang ini, dia somabo ini, ya itu. Kemudian plat nomornya sekian, nah, motornya ini. Lapor, kita bikin laporan dan itu pasti ditindaklanjuti. Demikian. Iya, jadi kalau jadi hal seperti itu yang diinformasikan oleh Omnivora ini, jadi tidak perlu membalas ya Pak ya? Tidak perlu, kita menghindar secepat mungkin, kemudian segera mungkin untuk membuat laporan. Saya rasa untuk mengidentifikasi itu mudah karena Kota Manado kita ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dari pihak kota sudah memasang banyak sekali CCTV dan mudah untuk diidentifikasi hal-hal seperti itu. Iya. Demikian. Oke, kita terima telepon lanjutan. Ya, halo, selamat pagi. Sulut bicara. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Iya, halo. Pak Sandi di Malayang. Pak siapa? Tolong dikasih keras sedikit Pak. Sandi di Malalayang. Pak Sandi di Malalayang. Iya, agak keras monitornya dikasih kecil dulu. Feedback ya Pak ya. Pak Sandi. Halo. Iya, halo, silakan. Iya Pak Sandi, silakan. Terkait dengan iring-iringan jenazah yang tidak beretika di jalan raya, kami berharap dua narasumber ini bisa memberikan solusi yang tepat. Semuanya akar permasalahan apa yang terjadi pada saat iring-iringan jenazah ini. Kalau melihat dari Ya, halo. Iya, Pak Sandi. Halo. Iya, sayang terputus. Iya. Mohon maaf ya Pak Sandi, teleponnya terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali 082195835080 ya. Oke, sayang sekali terputus, dan silakan untuk Anda untuk 1-2 menit ke depan sebelum dijawab semua oleh narasumber yang ada, silakan sekali lagi di 082195835080. Oke. Iya, kami tadi itu meminta kita untuk memberikan solusi ya. Iya. Ntar Pak ya. Ya, halo. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan Pak siapa di mana? Kedengaran, Bu? Iya, dengan Pak Sandi ini ya. Iya. Iya, oke. Lanjut Pak Sandi, silakan. Kita lanjut saja. Jadi yang menjadi penyebab itu menurut kami itu adalah minuman keras. Iya. Sehingga iring-iringan jenazah ini tidak beretika di jalan raya. Nah, jadi dari pihak kepolisian kami berharap ketika ada peristiwa duka, tolong di rumah duka itu sampaikan ke keluarga, jangan ada minuman keras. Yang menjadi kebiasaan di Manado atau di tempat-tempat lain, setiap ada kedukaan itu ada saja minuman keras. Atau cap tikus istilahnya itu. Jadi tolong dari pihak kepolisian kerjasama dengan dinas-dinas terkait agar sebelum melaksanakan iring-iringan jenazah agar dibersihkan dulu sebelum keluar pengantaran jenazah ke lahan pekuburan, atau mitigasi sebelum iring-iringan dimitigasi dulu sehingga halo. Rekan-rekan yang melaksanakan iring-iringan di jalan semuanya ada etika dalam perjalanan itu. Oke. Tidak mengganggu pengemudi atau lalu lintas di jalan raya. Kemudian saran dari kami diprioritaskan ketika ada iring-iringan, kriteria iring-iringan jenazah yang jalan. Contoh misalnya toko-toko penting. Oke. Yang menempuh jarak jauh atau jenazah yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, itu harus di pengawalan itu, harus melaksanakan pengawalan. Oke. Iya. Kemudian ada SOP-SOP yang dilaksanakan oleh lalu lintas, dalam hal ini Polresta Manado, silakan dilaksanakan, jangan ragu-ragu Pak.
laksanakan penindakan secara tegas. Iya. Oke. Itu saja Pak Kemudian, Sandi ya. Kalau Oke. bisa dari pemerintah ketika ada peristiwa duka di wilayahnya atau kelurahan itu, ketika tidak ada etika, berikan sanksi kepada pemerintah setempat dari pemerintah Kota Manado. Berikan ancaman kalau ini tidak aman, maka pemerintah setempat akan kena sanksi. Oke, iya Pak. Terima kasih Pak Sandi ya, waktu kita sudah tinggal sedikit ya. Oke, terima kasih Pak Sandi, kami sudah memahami apa yang Anda tanyakan pagi hari ini kepada kedua narasumber. Iya, kita langsung saja ke Pak Wakasat ya, Wakasat Lantas Polresta Manado. Iya, silakan Pak. Baik Pak Sandi, terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Sandi, kami sangat setuju. Kami melakukan koordinasi seperti yang kami sampaikan tadi, SOP yang kami lakukan di dalam pengawalan iring jenazah ini. Apabila dia situasi rumah duka ini dalam keadaan normal, maka kami akan melakukan penataan iring-iringan. Namun apabila sudah kami lihat sudah ada indikasi seperti yang disampaikan Pak Sandi, ada pengaruh miras di situ, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Polsek maupun Polresta. Kami melihat eskalasi di lapangan, ini cukup hanya lalu lintas, silakan kami yang kawal. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang seperti konvoi duka yang sudah melebihi jumlahnya atau dipengaruhi miras, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Polsek maupun Polresta. Kemudian kami sangat setuju Pak untuk melakukan mitigasi. Memang hal ini selalu kami lakukan berkoordinasi dengan kaling-kaling dan lurah setempat. Dan himbauan-himbauan ini sudah kami sampaikan sejak lama sebenarnya. Cuma memang ya situasi dan kondisi ada kalanya di rumah duka itu, apalagi orang-orang yang biasa terpengaruh dengan miras ini, ada kalanya sudah melampaui batas. Saya kira kalau SOP, kami sudah memiliki SOP yang sudah dilakukan anggota selama ini di lapangan. Terima kasih Pak Sandi ya atas penyampaian. Kemudian untuk tindakan jangan ragu-ragu. Kami tidak ragu-ragu Pak, tapi kami melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jangan sampai tindakan kami justru akan memicu atau menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Demikian Ibu. Iya, karena ini waktu kita sudah sangat singkat. Yang terakhir saya tanyakan kepada Pak Wakasat, sebenarnya misalnya iring-iringan yang ada yang saat ini terjadi juga adalah iring-iringan ambulans, ya motor-motor yang mengiringi Escort. ambulans ke rumah sakit ya. Jadi seperti apa Pak? Jadi begini, seperti yang sesuai undang-undang yang 134 di Undang-Undang Nomor 2 2009 tadi menyampaikan bahwa ambulans itu sendiri sudah diatur di undang-undang untuk memperoleh hak prioritas utama di jalan. Jadi tidak perlu ada lagi dikawal. Justru yang akan timbul nanti permasalahan apabila yang pengawalannya ini dia jatuh sendiri, itu yang bermasalah. Jadi masyarakat justru akan merasa terganggu. Dia memberikan prioritas kepada ambulans yang sudah diatur undang-undang, tapi ada yang memerintahkan dia, itu ada kalanya timbul emosi. Dan itu sudah berapa kali masyarakat menyampaikan ke kami. Kami sendiri sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan grup-grup ini. Kami tidak mendiamkan, tapi kami semua berkoordinasi. Tapi sampai sekarang dari pihak anak-anak kita ini mereka masih tertutup. Tapi kami akan tetap berupaya untuk menyampaikan ke mereka. Karena apabila terjadi kecelakaan, mereka akan rugi sendiri. Dia kalau laka tunggal dia tidak mendapatkan asuransi. Justru dia sendiri yang rugi. Ya, jadi sudahlah kita sesuaikan dengan aturan bahwa ambulans itu sudah memiliki hak prioritas utama untuk yang nomor 2 untuk memperoleh prioritas di jalan. Demikian Ibu. Iya, oke, kita ke closing statement untuk Sulut Bicara di hari ini ya. Saya ke Pak Irwan ya. Silakan Pak Irwan sebagai bagaimana
menyikapi dan juga selanjutnya apa harapan dari pihak perhubungan mengenai konvoi duka ini di tengah masyarakat? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang budaya konvoi duka perlu juga diimbangi dengan pemahaman dalam beretika lalu lintas agar tidak menjadi ancaman keselamatan di jalan raya. Melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor, konvoi pengantar jenazah dapat berlangsung aman, tertib, manusiawi dan martabat. Karena keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab kita semua atau tanggung jawab bersama. Demikian. Iya, dari Pak Wakasat Lantas, ya, seperti apa closing statementnya? Kalau saya lebih condong ke yang terakhir tadi penanya ya, Pak Sandi ya. Iya. Hindari miras. Hindari miras. Iya. Karena sebetul yang saya setuju dengan Pak Sandi tadi bahwa konvoi ini dia jadi arogansi seperti yang dikatakan penanya dari Bitung, itu dipengaruhi sudah barang tentu dipengaruhi oleh miras. Kalau kita dipengaruhi miras di jalan raya sudah segala sesuatu pasti akan menjadi masalah. Iya. Kalau saran saya yang pertama adalah jauhi miras, kemudian tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu di jalan, dan jangan lupa bahwa tertib berlalu lintas itu keren. Iya, keren ya. Oke, demikian Sulut Bicara di hari ini menjawab mengenai etika berkendara dalam konvoi duka ya. Dan terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini untuk Kabid LAJ Dinas Perhubungan Kota Manado Pak Irwan ST dan juga Wakasat Lantas Polresta Manado Pak Ibtu Noviandi Hiola yang sudah hadir bersama-sama kami di Sulut Bicara. Dan sekali lagi terima kasih kedua narasumber. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita berjumpa kembali. Sukses untuk kedua Bapak ya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia